Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 27 Maret tahun 2025. Kemarin market ya nyaris doji ya. Bahkan kalau kita pindahin ini kan yang saya tunjukkan di sini Oanda ya. Kalau kita geser ke yang lain, ya Mas ada beberapa ini ya, apa namanya, bursa ya, nggak terpusat di satu aja. Nah, ini kita lihat nih di Feverstone ini udah hampir doji. Kemudian di Forecom doji. Oke, saya gunakannya ke situ. Ada tambahan lagi sebenarnya, cuma FX Open bagi saya kurang pas karena di gerakannya lebih lambat daripada yang lain. Biasanya untuk analisa memang saya lebih menggunakan Oanda, tapi kali ini nih saya gunakan dulu yang mana? Yang ini dulu aja. Yang Forecom. Kenapa? Karena belum banyak coretan. Ya, karena saya pengen ulas agak jauh dikit. Ya, ini minggu terakhir ya untuk bulan ini Maret, dan Maret juga adalah bulan terakhir untuk triwulan. Oke, kita cek dari triwulan dulu. Triwulan 3 bulan atau ada yang bilang kuartalan gitu ya. Preset dulu. Nah, quarter ini anomali karena opennya sebenarnya di bawah open sebelumnya. Saya dekatkan dulu. Tapi justru dia kejar high. Anomali. Jadi kita abaikan dulu untuk quarter. Kita ke monthly. Nah, monthly open di atas open sebelumnya dan dia sudah menuaikan janjinya. Ada high baru melewati high bulan sebelumnya. Nah, kita turun ke weekly. Weekly hari ini adalah fase target gitu loh. Jadi sudah buat busur sedikit di sini. Senin, Selasa, Rabu gitu kan ya. Ya walaupun ini sideways sih sebenarnya hitungannya, tapi busurnya sudah dapat. Nah, Kamis Jumat seharusnya dia adalah mengejar target, dan targetnya adalah high minggu sebelumnya yang juga merupakan all time high. Nah, apakah akan tercapai? High sebelumnya di 57, sementara sekarang ada di 26. Berarti ada selisih 31 di emas akhir-akhir ini satu hari bisa ya. Apalagi ini masih ada waktu 2 hari. Jadi peluang itu masih ada. Kita geser ke daily. Nah, ini dailynya nih. Daily karena kalau di sini nih di Forecom, Oanda juga ini doji, maka kita kesulitan untuk membuat alur cerita. Tapi sepertinya nih dia emang naik. Tanpa ini ya, tanpa membuat busur ya. Kayak bulanan itu kan nggak ada busurnya, langsung tiba-tiba narket. Nah, apakah ini akan narket ke sini? Ya bisa jadi. Ini di stokastik sudah mulai menghadap ke atas. Overbought memang, tapi menghadap ke atas. Jadi masih memiliki tenaga untuk naik. Ya bisa jadi nih sideways 3 hari ini adalah akumulasi gitu. Jadi dia melakukan konsolidasi untuk melakukan akumulasi. Sepertinya begitu ini. Sepertinya mau ngejar atas nih. Sudah di 26. Low sementara ada di 17. Jadi kalau hari ini dari 57 ke 17 40. Range 40 bisa ya, emas akhir-akhir ini bisa ya. Tapi ya perlu tenaga yang kuat gitu. Perlu fundamental atau apapun itu. Sementara untuk fundamental hari ini ya selain Paman Donald yang masih omon-omon. Jam 19.30 seperti biasa hari Kamis ada kalender ekonomi jobless claim. Untuk inisial jobless claim diperkirakan naik tipis dari 223 menjadi 225. Dua-duanya ribu ya, dalam ribuan. Ada kenaikan tipis saja 2000. Kemudian jobless claim for week average rata-rata 4 minggu naik tipis juga, hanya naik 1000 dari 227.000 menjadi 228.000. Sebaliknya nih untuk continuing jobless claim
diperkirakan turun tipis dari 1.892.000 menjadi 1.890.000. Ya, berarti apa ini? Berarti efeknya mungkin nggak dalam ya. Efeknya biasa, nggak terlalu ngaruh gitu. Kecuali kalau ada kejutan. Tiba-tiba jobless claim yang meningkatnya lebih tinggi dari perkiraan atau sebaliknya. Jadi kalau jobless claim itu meningkat lebih tinggi dari perkiraan, itu buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Dan sebaliknya ya, kalau turun berarti baik untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Selanjutnya nih, masih di jam yang sama, ada GDP ya, Gross Domestic Product, growth. Jadi pertumbuhannya nih, growth rate-nya nih, quarter to quarter. Diperkirakan turun tipis dari 3,1% menjadi 2,3%. Berarti ini buruk untuk ekonomi ya, biasanya baik untuk emas. Nah, jadi secara kalender ekonomi ini rilis data cenderungnya baik untuk emas, cenderungnya ya, karena angkanya terutama yang jobless claim kok mirip-mirip aja. Kalau pertumbuhan GDP memang jelek gitu. Kemana hari ini? Kita geser lagi nih, karena kan kita sudah bikin garis-garis bantu di Owanda ya. Kita geser ke Owanda. Owanda ya, bukan Wakanda. Apalagi Yolanda. Nah, kita lihat di sini. Ini satu hari. Nah, kalau di Owanda memang bukan doji ya, tapi ini long leg menandakan keraguan-raguan juga. Oke, hari ini sudah ngegas ke atas. Di sini open di bawah open sebelumnya, tapi ini ngegas ke atas. Kalau dia bisa melewati ini nih, kalau Owanda bukan doji ya, jadi kita bisa melakukan lini masa gitu. Jadi ini seharusnya kan nih, kalau menurut Owanda ini adalah fase busur untuk target. Tapi sekali lagi aturannya adalah yang kecil bisa ngalah sama yang besar. Nah, yang besar itu weekly. Yang kecilnya di sini adalah daily. Bisa jadi dia ngalah hari ini. Anomali jadi melewati high. Nah, ini penentuannya nih. Kalau dia bisa melewati 32 atau lebih tepatnya 34 ya nantinya, itu dia akan cenderung kejar high. Oke, dia akan cenderung kejar high. Kalau close-nya di atas 34, syukur-syukur deket-deket atau lewat dari 45, ya berarti memang dia kejar high, kejar untuk bikin all time high baru. Masih ada hari Jumat. Nah, oke, kita lihat di 4 jamnya dulu. Nah, ini 4 jamnya ya. Nih, lihat. Ya walaupun sideways tetap ada gerakan ya, cuma gerakannya kan simple gitu, nggak banyak. Dan di situ-situ aja. Nah, ini sedang nyoba atas ini. Tapi di 4 jam tertahan. Kita lihat, kita tunggu saja. Waktunya masih panjang. Apakah dia akan jebol ke atas 34 atau justru dia akan ini ke bawah sini dulu. Ada zona supply di sini ya. Atau lebih dalam lagi ke sini. Kayaknya berat sih kalau ke sini. Oke, sementara masih ya sideways dulu. Kita persempit ke 1 hour. Ini makin kelihatan ya sidewaysnya di sini. Makin kelihatan. Nah, kita tunggu saja. Ini juga belum overbook kok. Malah merah lagi nih. Tapi ya sabar ya, rekaman saya di 842. Kelihatan di sini belum full 1 jam. Kita tunggu. Nah, kalau mundur lagi ke 15 menit, bukan mundur ya, dipersempit. Juga tetap kelihatan ya sideways-nya ya. Nah, ini hati-hati ini. Wow. Di 15 menit sudah overbook dan mulai turun. Apakah dia tertahan di 24? Karena kan sifatnya gitu ya. Support become resistant atau sebaliknya resistant become support. Nah, ini kan sementara jadi support. Sekali lagi, kalau hari ini nih naik di atas 34, apalagi nanti nih, terutama bukan apalagi ya, terutama kalau close-nya di atas 34, maka yang ditarget adalah high. Sebaliknya, kalau dia justru running di sini nih, di atas 15 sampai 34, di antara ini berarti masih memperpanjang pola sideways. Sebaliknya nih, jika ada gangguan gitu kemudian close di bawah 3000, bukan 15 lagi ya, tapi di bawah 3000, maka peluangnya dia akan turun.
Ini bisa dilihat di satu hari pola ayunannya ya. Swing. Oh, kita jauhin aja. Nah, di sini ada ayunan-ayunan. Swing ke atas. Swing lagi. Mungkin ini adalah swing kecil kayak di sini. Tapi ini dianggap satu tarikan ya, mulai dari sini ke sini, karena di sini tidak ada high baru, di sini tidak ada low baru. Jadi dianggap satu garis, satu tarikan gitu. Nah, mungkin ini kan nggak ada low baru nih, masih jauh di atas ini. Nah, kalau dia nembus di atas high sebelumnya, nah ini yang saya bilang tadi, berarti peluangnya masih naik jauh. Tapi kalau gagal membuat high baru, kemudian malah lebih rendah daripada yang ini, berarti kan di bawah 3000 ya, karena terendahnya di sini di 2999 ingat saya gitu. Kita cek, ya benar 999 di sini. Maka tidak terbentuk pola ini kan higher high, justru malah bikin lower low. Jadi ada peluang kalau close-nya di bawah 3000, dia akan peluang untuk ke sini, keturun ke area ini. Ada imbalance di sini. Jadi mungkin dia akan ke sini dulu, baru naik. Nah, jika itu terjadi, kemudian naiknya yang lewati puncaknya yang ini, ya berarti itu nggak dihitung yang ini, masih dihitung satu tarikan. Kalau kita pakai swing trading. Intinya untuk intraday, Shopee itu benar-benar harus dilakukan. Mungkin turunkan target ya, jangan $5 atau $8. Karena swing-swingnya di intraday-nya itu pendek banget. Kelihatan di 15 menit. Swing-swingnya pendek banget. Nah, untuk batasan-batasan harga belum berubah ya dari yang sebelum-sebelumnya, karena market kan masih sideways gitu. Di 4 jam terlihat, iya, anggap aja harga tengah ya 25, karena lagi gerak di sini. Supportnya di 15, kemudian di 3000. Ada juga support kecil di sini di 10 sampai 5 ini. Jadi ini anggap jadi satu aja ya. 3000. Ada demand di sini, demand tipis. Kemudian jika 3000 tembus, masih ada halangan besar di sini, ganjil turun yang besar di sini yang memungkinkan untuk mantul naik lagi. Sebaliknya untuk target up-nya sudah saya bilang tadi di 34, kalau tembus dia ke 45. Untuk ke 52 hari ini ya mungkin saja sih, tapi intuisi saya bilang kayaknya belum. Mungkin besok Jumat kalau dia memang close-nya di atas 34. Tapi kalau close-nya di atas 45 ya kayaknya sudah mantap aja, itu bakalan membuat all time high baru. Tapi ini analisa ya, saya bukan yang menentukan harga market ya. Dan ingat, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.